Setelah pertimbangan, kami memutuskan untuk mengumumkan pembentukan Dokurit Sujinbicho Sakai, badan yang bertugas dalam hal-hal penting yang menyangkut dengan pembentukan Indonesia merdeka, sebagaimana dijanjikan oleh pemerintahan Jepang. Sebagai Kaicho Dokurit Sujinbicho Sakai, Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Medioningrat. Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam berpolitik dan pemerintahan. Maka dari itu, saya akan menerima tugas ini karena saya menjadi seorang yang nasionalisme dan saya ingin hasil yang terbaik. Sementara Raden Panji Suroso akan diangkat sebagai Fuku Kaicho. Saya akan berusaha demi hasil terbaik. Dengan demikian, Dokurit Sujinbicho Sakai resmi dibentuk dan diselesaikan pada 1 Maret 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Sidang hari ini akan dipimpin oleh saya sendiri dan kita akan membahas terkait dengan fondasi negara yang akan kita bahas dan kita bangun secara bersama-sama. Sidang pertama hari ini kita akan membahas terkait dengan rumusan dasar negara. Maka dari itu, sidang hari ini resmi saya buka. Selanjutnya, saudara-saudara dipersilakan mengusulkan ide-ide atau gagasan untuk perumusan dasar negara ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya dalam menyampaikan gagasan saya, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Ini karena dasar negara sama dengan bangsa ini. Maka dari itu, bangsa ini harus mencerminkan 5 inti tersebut. Demikian usulan saya. Mohon pertimbangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang silakan bagi anggota lain. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ketua dan Wakil untuk saya menyampaikan pandangan saya terhadap dasar negara yang sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Demikian gagasan saya harap akan dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih, saya akan mengusulkan 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan dan kebudayaan. Usulan ini saya dapat dari menggali semalaman. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali dari apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar apa yang digali dapat dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka itu. Saya mengusulkan 5 dasar ini bernama Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau dasar.
Pancasila yang saya persembahkan kepada rakyat Indonesia ini, bahwa Pancasila adalah suatu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, atau benar-benar dapat mempersatukan rakyat Indonesia. Maka dengan itu saya yakin mengusulkan 5 gagasan dan nama daripada dasar negara Indonesia. Baiklah, kita sudah tiba di sidang kedua, dan sidang kedua hari ini kita akan membahas terkait dengan rancangan UUD 1945. Panitia 9 sudah merumuskan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Apakah dari saudara-saudara sekalian ada yang merasa keberatan? Piagam Jakarta telah disusun dengan baik. Kita pertimbangkan seluruh golongan agar tidak ada perpecahan. Baiklah, karena kita sudah selesai menyusun Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang kedua ini, maka sidang kedua ini resmi saya tutup dan sidang sudah selesai. Berita apa iki? Hiroshima dibom. Sebenarnya kok iso? Ya bener kok mas. Benar iki, baca iki loh. Hiroshima dibom oleh Amerika. Baru aja tak dengar. Katanya bomnya gede. Pol. Hiroshima sampai rata loh dengan tanah. Gendeng. Kok memang benar ya, hancur tuh dunia. Ya terus orang di sana gimana tuh mas? Orang tahu ya, yang banyak korbannya. Sudahlah, sing ajab. Nagasaki, mereka menjatuhkan bom lagi. Pas 2 kali tuh. Kalau ceritanya kayak ngono ya berarti Jepang mesti kalah. Ada apa, Bung? Saya takut, Bung. Panggilan Terauchi sepertinya sangat penting. Kita nantikan saja, Bung. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Akhirnya tiba juga kita di sini. Wah, kota yang indah ya. Walaupun aku tidak tahu apa yang akan mereka katakan, tapi gelisah rasanya. Seperti ada yang tidak beres. Selamat pagi, Soekarno, Hatta, dan lainnya. Apa tujuan Anda manggil kami ke sini? Saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah memutuskan Indonesia akan merdeka. Ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang pernah saya dapatkan. Namun, dengan syaratnya, kalian harus memerdekakan Indonesia sebelum tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, kalau begitu. Bukan masalah kapan Indonesia akan merdeka. Akhirnya, yang selama ini kita perjuangkan. Sebentar lagi Indonesia akan merdeka. Tentu saja, Jepang berharap Indonesia dapat membantu dalam perang melawan sekutu. Dan sebenarnya, kami sedang di dalam ambang kekalahan.
Akhirnya tiba juga kita. Bahagia sekali aku Hatta, ternyata perjuangan kita benar-benar membuahkan hasil. Benar, aku juga masih tak menyangka. Lelah juga ya, padahal perjalanan kita hanya beberapa jam saja. Yo wajar, kowe was tuwe. Ngawur kowe, aku ini masih bujangan yo. Karep mula Hatta. Ngomong-ngomong, Yusuf di mana? Itu pasti dia, aku sudah hafal. Coba kamu panggil. Yusuf. Waduh, Hatta. Salah orang kita. Bung, saya di sini. Walah, ternyata di sini toh. Salah lihat orang tadi kita. Sudah aku bilang, memang kau saja yang ngeyel. Rupanya kalian di sini toh. Tak cariin dari tadi. Maaf. Tadi kami salah jalan. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Jepang mengira kapal sekutu. Wah, saya harus segera bilang ke Soekarno.